Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengingatkan kepada seluruh hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjunjung tinggi sikap kenegarawan. Hal ini menanggapi batasan gugatan usia Capres dan Cawapres. Usia Capres dan Cawapres di MK yang memasuki fase pembacaan putusan pada Senin 16 Oktober 2023. Menurutnya, Hakim MK harus menjaga marwah lembaga penegak konstitusi tersebut, sehingga mereka dalam memutuskan sebuah perkara harus mendengar berbagai aspirasi yang datang dari masyarakat. Hasto mengatakan dirinya percaya dengan Hakim Mahkamah Konstitusi harus memegang sikap kenegarawan, mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Sudah banyak suara-suara dari masyarakat yang disampaikan untuk menjaga marwah dari MK. Hasto menyinggung pemerintah era Orde Baru yang cenderung otoriter dan bertindak semena-mena terhadap masyarakat. Teman kita ketika menghadapi pemerintahan yang otoriter 32 tahun Orde Baru, ketika suara rakyat tidak didengarkan, maka yang tampil adalah kekuatan moral, kekuatan politik kebenaran. Maka kami meyakini Mahkamah Konstitusi juga mendengarkan seluruh aspirasi yang disuarakan rakyat, termasuk apa yang terpendam adalah muatan perintah konstitusi bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi harus memiliki sikap kenegarawanan. Dirinya meyakini suara-suara itu didengar karena pengalaman ketika menghadapi pemerintah yang otoriter 32 tahun Orde Baru. Ketika suara rakyat tidak didengarkan, maka yang ditampilkan adalah kekuatan moral, kekuatan politik. Meski begitu, dirinya masih meyakini bila Hakim MK bisa menjaga marwah lembaganya dan mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat. Hasto meyakini Mahkamah Konstitusi juga mendengarkan seluruh aspirasi yang disuarakan rakyat, tapi yang terpenting adalah muatan perintah konstitusi bahwa Hakim MK harus memahami sikap kenegarawan. Sebelumnya, MK telah menjadwalkan sidang putusan uji materi atas pasal dalam Undang-Undang Pemilu yang mengatur tentang batas usia minimal Capres dan Cawapres. Kita tidak boleh mengintervensi hakim, cuma standar ilmiahnya Mahkamah Konstitusi itu adalah sebuah lembaga negatif legislature. Tidak boleh membuat aturan, hanya boleh membatalkan. Yang boleh diputus oleh MK itu bukan kalau tidak disenangi orang, tapi kalau melanggar konstitusi. Misalnya, kalau usia itu berapa sih yang tidak melanggar konstitusi? Nah, kalau mau diubah gimana? Bukan MK yang mengubah. Yang mengubah itu DPR, lembaga legislatif. Nah, MK sudah tahu itu, dan selama ini kalau menyangkut open legal policy, itu MK bukan menolak gugatan tetapi tidak menerima. Pembacaan gugatan terkait usia minimum Capres dan Cawapres tersebut akan digelar pada hari Senin. Sebelumnya, juru bicara MK Fajar Laksono mengkonfirmasi bahwa jadwal yang tertera di situs resmi MK merupakan jadwal resmi. Sementara itu, pengamat Rocky Gerung mengamini pernyataan pers yang dikeluarkan Ketua Dewan Nasional Setara Institut, Hendardi, tentang uji material batas usia Cawapres di Mahkamah Konstitusi. Menurut Rocky, Presiden dan Mahkamah Konstitusi berkomplot untuk membatalkan dasar-dasar demokrasi. Kemarahan publik harus diucapkan secara tegas bahwa rakyat menuntut keadilan konstitusi. Gugatan mengenai batas usia calon wakil presiden di Undang-Undang Pemilu ini diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia, kini dipimpin Kaisang Pangarep, putra bungsu Jokowi. Adapun Mahkamah Konstitusi kini dipimpin oleh Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi. Mahkamah Konstitusi disebut-sebut telah selesai menggelar rapat permusyawaratan hakim atas permohonan uji materi pasal 169 huruf Q huruf 7 tahun 2017 tentang pemilu. Pasal ini berbunyi, persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun. Ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi tentang batas usia Capres dan Cawapres tersebut, Rocky Gerung menilai MK akan mengkudeta konstitusi dan memperburuk proses-proses pendidikan politik masyarakat. Komentar Bang Rocky. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi itu dirancang sebagai peralatan negara, bukan peralatan kepala negara. Itu intinya tuh. Dan sekarang yang kita lihat adalah MK itu disuruh-suruh aja oleh kepala negara tuh. Karena proses yang di awal kecurigaan kita akan ada pembicaraan makan malam antara ketua MK dan Presiden Jokowi karena ikatan perkawinan tuh. Itu buruknya tuh. Dan kita ingin ingatkan bahwa MK jangan sampai di akhir masa jabatannya itu dinilai atau diingat sebagai perusak demokrasi itu. Itu yang sedang kita bahas sebetulnya di masyarakat sipil. Fungsi MK ini betul-betul menghina akal sehat kita tuh. Jadi sebetulnya kalau ada semacam persidangan rakyat yang mesti dibubarkan pertama adalah MK tuh. Karena MK membatalkan kedaulatan rakyat. Kan itu intinya kan.
Viral video Ketua MK Anwar Usman memberikan pernyataan bahwa Nabi Muhammad SAW mengangkat panglima perang umur 16 tahun dan juga Muhammad Al-Fatih yang saat muda sudah menaklukkan dunia. Hal itu diduga netizen untuk memuluskan jalan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Pro kontra pasti ada. Nah, termasuk tadi masalah usia batas minimal. Saya sekali lagi tidak bermaksud, karena belum putus ini. Insya Allah pemeriksaannya sudah selesai, tinggal nunggu putusan. Saya sudah kasih contoh tadi bagaimana Nabi Muhammad mengangkat seorang panglima perang umur 19 tahun, Muhammad Al-Fatih, yang melawan kekuasaan Bizantium, menjadikan mendobrak Konstantinopel, sekarang menjadi Istanbul. Usianya berapa? 17 tahun. Saya tidak menyinggung ini ya, apapun putusan itu ya. Jangan dikaitkan dulu, ini nggak boleh saya bicara. Tapi memang betul, banyak Perdana Menteri Inggris juga yang sekarang umurnya berapa? Coba cek di Google. Yang dulu-dulu juga di beberapa negara. Namun, hal tersebut ditanggapi santai oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin yang menyerahkan keputusan gugatan batas usia Capres dan Cawapres ke Hakim Mahkamah Konstitusi. Ia bersama Anies siap melawan siapapun di 2024. Ia mengajak semuanya untuk menghormati apapun keputusan MK. Ia mengaku menunggu sampai hari ini belum tahu apakah sudah sidang atau belum. Yang penting MK harus mempertanggungjawabkan, transparan, akuntabel di dalam pengambilan keputusan. Caimin merespon anggapan prediksi di luar yang mengaitkan keputusan MK untuk meloloskan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi kandidat Cawapres. Ia tidak ingin berspekulasi dan memilih untuk bersabar. Ia menunggu apakah sudah sidang atau belum, terus keputusannya apa dan bagaimana akan dijelaskan oleh MK daripada berspekulasi. Prinsipnya negeri ini negeri hukum. Semua kewenangan diserahkan sepenuhnya kepada MK. Kita meyakini hakim-hakim bersifat jujur, bertanggung jawab kepada Tuhan, bertanggung jawab kepada bangsa dan negara. Karena itu kita tunggu saja, apapun keputusan hakim-hakim adalah memang kewenangan untuk memutuskan perkara. Caimin mengatakan siapapun lawan Amin pihaknya akan siap. Hal itu sudah menjadi komitmen bersama dengan partai pengusung. Ini kan dekat sekali dengan momentum mau pemilihan umum. Dekat banget begitu. Apakah ini digunakan sekarang atau untuk pemilu 2029? Pertanyaan besar kami sebetulnya. Mengapa kok didorong ke 35, tidak ke 30 misalnya? Atau ke 25? Menurut kami, tadi di keterangan baik pemerintah maupun DPR, itu kan ada setting politik yang berbeda, kebutuhan yang berbeda. Tapi itu sama sekali tidak dieksplisitkan. Setting politik dan kebutuhan politik apa yang menyebabkan kita harus mengubah batas usia minimum itu? Apa alasan yang bisa membenarkan itu? Kalau dibaca implisit ya, keterangan DPR dan keterangan pemerintah, walaupun di ujungnya menyerahkan kepada kebijaksanaan yang mulia Hakim Konstitusi, itu kan bahasanya bersayap kalau begitu. Dua-duanya kan mau ini diperbaiki. Kalau pemerintah dan DPR sudah setuju, mengapa tidak diubah saja undang-undangnya? Jadi tidak perlu melempar isu ini, soal ini di Mahkamah Konstitusi untuk diselesaikan.